warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Mahmudah Hafizah. Biasa Ibu dipanggil dengan Ibu Mahmudah. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang konseling kelompok, yang mana nanti kita akan mengetahui apa itu konseling kelompok, apa saja tujuannya, dan bagaimana pelaksanaannya. Selamat menyaksikan. Pertama, apa itu konseling kelompok? Jadi, di sini Bu akan menjelaskan. Konseling kelompok itu merupakan sebuah pemberian layanan terhadap konseli atau yang biasa disebut juga bisa dengan siswa atau siswi, di mana dalam konseling kelompok diadakannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Di sana nanti akan saling berbagi pengalaman, wawasan, dan pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai dalam konseling kelompok. Selanjutnya atau yang kedua adalah tujuan konseling kelompok, yang mana di sini tujuan umum dari konseling kelompok adalah untuk mencapai tujuan bersama dalam merubah tingkah laku konseli ataupun peserta didik dengan difasilitasi oleh konselor atau guru BK. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah langkah-langkah dalam konseling kelompok, yang mana di sini langkah-langkahnya terbagi menjadi 3 lagi ya. Yang pertama ada pra-konseling, konseling, dan sesudah konseling. Nah, yang pertama pra-konseling. Di dalam pra-konseling ada juga 2 tahapan, yaitu mengumpulkan peserta didik atau konseli yang ingin melaksanakan layanan konseling kelompok, yang biasanya beranggotakan minimal 2 orang dan maksimal 8 orang, dengan tujuan agar fokus peserta didik atau si konseli tadi tidak pecah ketika terlalu banyak anggota dalam kelompoknya. Dan juga yang selanjutnya ada penyusunan rencana pemberian layanan. Di sana setelah melakukan pengumpulan peserta didik atau konseli, maka akan ketahuan apa saja masalah yang dialami oleh peserta didik ataupun para konseli tadi, yang mana nanti bisa diberikan penanganan yang pas dalam pemberian layanan yang akan disusun dalam yang namanya RPL. Selanjutnya adalah tahap proses konseling, di mana pada proses ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan awal. Yang kedua, tahapan transisi. Tahapan transisi merupakan tahapan peralihan dari tahap awal ke tahap berikutnya, yaitu tahap kerja atau pelaksanaan, di mana pada tahap kerja nantinya seorang konselor atau guru BK bertugas membantu atau mengarahkan para konseli dalam menjalankan kegiatan konseling kelompok, di mana nanti seorang konselor bertugas menjalankannya dengan cara mengontrol agar pembicaraan atau pembahasan dari para konseli tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. Serta di sini juga konselor berperan untuk menjaga jalannya waktu agar tidak berlebihan ataupun memakan waktu yang banyak. Serta konselor juga bertugas untuk membuat para konseli agar selalu aktif dalam berdiskusi atau menyampaikan pendapat-pendapat, pengalaman, dan perasaan yang ia miliki agar saling bisa membantu teman-teman yang lainnya dalam mencapai tujuan atau penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Lalu ada yang namanya proses pengakhiran. Nah, setelah dilakukannya proses konseling, maka ada yang namanya proses pengakhiran, di mana di sana guru BK melakukan pengakhiran terhadap diskusi ataupun saling tukar pendapat dari kawan-kawan konseli. Nah, yang mana nanti juga setelah tahap ini ada yang namanya tahap sesudah konseling, yang dimana pada tahap sesudah konseling ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap proses konseling. Apabila dalam proses konseling kelompok sudah dirasa cukup, maka bisa dilakukan pemberian atau pelaksanaan tahap berikutnya, yaitu penyusunan laporan konseling kelompok. Nah, apabila dalam konseling kelompok tidak tercapai tujuan atau target yang ingin dicapai,
baik itu oleh konselir ataupun konselor yang direncanakan dalam tahap awal tadi, maka bisa dilakukan konseling kelompok berikutnya ataupun apabila diperlukan tahap yang lebih intens atau lebih khusus, boleh dilakukan yang namanya konseling individual yang dimana dilaksanakan tatap muka antara guru BK dan konselingnya secara individual atau satu-satu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu pada hari ini. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.